Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan kembali saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, saat ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini berfirmanlah ya Tuhan, kami siapkan hati kami buka hati dan pikiran kami siap ditaburi oleh firman Tuhan, kami siap diteguhkan, dikuatkan, diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi hati kami semua, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini masih dalam seri topik tentang doa yang dijawab oleh Tuhan, seruan yang didengar oleh Tuhan. Saya percaya kita tetap merindukan supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan saya pun percaya saat ini saudara masih menaikkan doa-doa saudara dengan harapan Tuhan mendengar seruan saudara, Tuhan mendengar apa yang menjadi kerinduan-kerinduan saudara. Dan Dia Allah yang baik saudara, Dia juga rindu untuk menjawab doa-doa saudara, lebih daripada saudara merindukan supaya doa-doa saudara dijawab. Saudara, kalau ada saudara sebagai orang tua, pasti saudara merindukan sesuatu yang baik kepada anak-anak saudara. Bahkan saat anak-anak saudara belum meminta sekalipun, kalau itu untuk kebaikan dia, saudara sudah lakukan lebih dari apa yang dia minta. Demikian juga Tuhan, Dia Allah yang akan mengerjakan, memberikan, melakukan lebih dari apa yang kita minta, kalau itu yang menjadi kebutuhan kita, kalau itu menjadi kebaikan kita. Nah itu sebabnya saudara, mari kita terus berseru kepada Tuhan. Terus berseru kepada Tuhan. Kita terus akan belajar bagaimana supaya seruan-seruan kita dijawab. Kita akan terus belajar bagaimana supaya doa-doa kita dijawab. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Bagaimana saudara mengalami jawaban doa. Bagaimana saudara mengalami mujizat Tuhan ketika saudara berseru dan berdoa kepada Dia. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 34, mulai ayat 16 sampai ayat 21. Saya akan kembali membacakan firman Tuhan ini secara perlahan kepada saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya bahwa firman Tuhan akan digali secara objektif, supaya kita benar-benar belajar apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya saudara semua akan diberkati kembali melalui renungan ini. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara. Mazmur pasal yang ke-34, mulai ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar
dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Puji Tuhan, saudara. Pemazmur ini menegaskan melalui ayat-ayat firman Tuhan ini tentang doa, tentang seruan yang dijawab oleh Tuhan. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa Tuhan mendengar seruan orang benar. Artinya apa, saudara? Ada dua hal yang ditegaskan di sini. Yang pertama, bahwa umat-umatnya harus hidup berseru kepada Dia. Umat-umatnya harus hidup memohon kepada Dia, harus hidup meminta kepada Dia. Dalam hidup kita sebagai umat Tuhan, kalau kita rindu mengalami perkara besar, kalau kita rindu Allah bertindak, Allah bekerja dalam hidup kita, maka berserulah, maka memintalah kepada Dia. Firman-Nya ditegaskan bahwa kenapa kamu tidak memperoleh apa-apa? Karena kamu tidak berdoa, kata firman Tuhan. Hari ini kalau kita rindu mengalami perkara besar, maka kita harus berdoa. Berdoalah supaya saudara mengalami perkara besar. Berdoalah supaya Allah menyatakan mujizat-Nya dalam hidup saudara. Berdoalah. Tetapi saudara, selain berdoa, hal yang ditegaskan di sini juga adalah apabila orang-orang benar itu berseru-seru. Selain berseru, maka yang ditegaskan di sini adalah keadaan atau sifat orang yang berseru itu, yaitu orang benar. Artinya orang yang akan dijawab, seruan yang akan dijawab oleh Tuhan adalah seruan orang benar. Artinya selain kita berdoa, saudara, kita juga harus hidup dalam kebenaran. Kita harus hidup sebagaimana seharusnya orang benar. Karena bagaimana Tuhan bisa menjawab doa orang-orang yang hidupnya menyakiti hati Tuhan, yang hidupnya melanggar perintah Tuhan, melanggar aturan Tuhan. Dengar saudara, Allah tidak akan pernah menentang dirinya sendiri. Dia tidak akan pernah melanggar aturannya sendiri. Kalau Dia berkata bahwa ketika kita hidup dalam kebenaranlah, maka Dia akan menyatakan mujizat-Nya, maka Dia akan menyatakan campur tangan-Nya. Dia tidak akan menentang dirinya sendiri dengan menjawab kita melakukan mujizat padahal kita tidak hidup dalam kebenaran. Di sini ditegaskan bahwa Allah mendengar seruan-seruan orang benar. Jadi saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mengalami perkara besar di dalam Tuhan, Allah mewujudkan apa yang menjadi kerinduan saudara, doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan, maka hiduplah di dalam kebenaran. Jangan-jangan hari ini saudara belum mengalami perkara besar di dalam Tuhan, padahal saudara sudah sekian lama berdoa. Jangan-jangan itu dikarenakan saudara belum hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara belum menjalani hidup yang benar sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kalau saudara rindu mengalami perkara yang besar, maka saudara harus hidup di dalam kebenaran. Maka Allah akan mendengar seruan orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Bahkan saudara, saya melihat dalam perjalanan dalam pelayanan terhadap pelayanan Tuhan, ketika aku melayani umat-umat Tuhan, saya melihat orang-orang yang hidup dalam kebenaran itu lebih dari apa yang mereka minta, saudara. Dari kesaksian-kesaksian mereka, lebih dari apa yang mereka minta, Tuhan kerjakan dalam hidup mereka.
Lebih dari apa yang mereka doakan, Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Itu sebabnya saat ini berdoalah, berdoalah, dan berdoalah. Dan jalanilah hidup dalam kebenaran. Maka saudara akan menyaksikan Allah mengerjakan perkara yang besar. Allah mengerjakan mujizat. Allah mengerjakan perkara yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Dan juga dikatakan saudara di ayat yang ke-18 ini tadi, apabila orang-orang benar itu berseru-seru. Jadi saudara, selain berdoa, selain hidup benar, maka di sini ada hal yang ditegaskan juga yang berhubungan dengan ketekunan, berhubungan dengan kesetiaan, karena dikatakan berseru-seru. Itu satu tindakan yang lebih dari sekali. Kalau sekali berseru berarti itu berseru. Tapi kalau dikatakan berseru-seru, maka itu satu tindakan yang dilakukan berulang-ulang. Satu tindakan yang terus dikerjakan berulang-ulang. Sampai kapan? Sampai jawaban itu dinyatakan. Jadi doa yang dijawab itu juga adalah doa yang dinaikkan dalam kesetiaan. Doa yang dinaikkan dengan berseru-seru. Doa yang dinaikkan secara berkelanjutan terus menerus. Berseru terus sampai akhirnya kita menyaksikan mujizat Tuhan. Saudara, sebagai kesaksian pribadi saya melihat begitu banyak peristiwa Allah mewujudkan apa yang kuserukan dan terus kuserukan kepada Allah. Ada begitu banyak saudara, ada begitu banyak doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan, seruan-seruan yang dinaikkan kepada Tuhan dengan setia, dengan tekun. Aku melihat pada akhirnya dijawab oleh Tuhan. Aku melihat dalam pelayanan ketika aku membutuhkan sesuatu, dan kemudian aku mulai berseru-seru, memohon, meminta kepada Tuhan. Hari ini belum dijawab, besok aku berseru lagi, besok belum dijawab, lusa aku berseru lagi, dan berseru terus sampai akhirnya Tuhan menjawab doa itu. Sampai akhirnya aku lihat mujizat Tuhan, doaku dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya juga menekankan kepada saudara, hiduplah berseru-seru kepada Tuhan. Jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti, berserulah terus, karena Tuhan pasti mendengarkan seruan-seruan yang dipanjatkan di hadapan Allah. Apakah hari ini ada doa-doa pendeta belum dijawab? Banyak. Apakah pendeta masih menaikkannya kepada Tuhan? Masih. Dan terus aku naikkan kepada Tuhan, karena aku percaya ke depan Tuhan pasti akan menjawab seruan-seruanku. Dan sekali lagi saat ini saya mau mengajak saudara untuk kita berseru-seru kepada Tuhan. Dan dikatakan saudara di ayat 16, mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Tadi dikatakan bahwa seruan-seruan orang benar itu didengar. Di ayat 16 ini ditegaskan bahwa matanya tertuju kepada orang benar, telinganya mendengar teriak mereka minta tolong. Lihat saudara bahwa Allah itu peduli. Dia memandang, dia memperhatikan, lalu kemudian telinganya mendengar teriak mereka minta tolong. Allah memperhatikan saya, Allah memperhatikan saudara. Ketika kita hidup dalam kebenaran, Allah memperhatikan hidup kita, dan Dia pasti akan menjawab doa-doa dan seruan kita, karena Dia Allah yang memperhatikan hidup umat-umatnya. Dia memandang kehidupan saudara. Adakah saat ini beban saudara berat? Adakah saat ini persoalan saudara berat? Adakah saat ini penyakit saudara parah? Adakah saat ini pergumulan dan masalah ekonomi saudara berat? Dengar saudara, firman-Nya menegaskan bahwa matanya tertuju kepada kita. Dia memandang kita, artinya Dia memperhatikan
segala pergumulan saudara, dia memperhatikan segala beban persoalan saudara. Dia melihat semuanya, dia melihat semuanya. Dan Tuhan mau saudara, Tuhan mau supaya saudara terus berseru kepada dia. Dia melihat semuanya beban persoalan saudara, dan dia mau teruslah berseru kepada dia. Dikatakan di sini bahwa dia mendengar teriak mereka minta tolong, minta tolonglah kepada dia. Dia Allah yang mengasihi saudara, dan dia pasti akan menolong saudara. Matanya tertuju kepada kita dan telinganya mendengar teriakan-teriakan kita minta tolong kepada dia. Adakah saudara sebagai orang tua, ketika anak saudara masih kecil dan kemudian saudara lihat dia bermain, apa yang saudara lakukan? Saudara akan memperhatikan dia waktu bermain. Anak ini masih bayi, dia perlu diawasi, dia perlu dilihat, dia perlu dipandangi, diawasi. Dan kemudian setiap kali dia panggil papa, dia panggil mama, dan dia minta tolong, apa yang saudara lakukan? Dengan seketika saudara akan campur tangan. Saudara akan memberikan apa yang dia perlukan. Saudara akan memberikan, mewujudkan apa yang dia butuhkan. Demikian Allah saudara. Dia memandang setiap kita yang penuh dengan kelemahan. Dia memandang setiap kita yang penuh dengan masalah dan persoalan hidup. Dia memandang setiap kita. Dan ketika kita berseru-seru kepada dia minta tolong, dia pasti akan menjawab kita. Karena matanya tertuju kepada saudara dan telinganya mendengar teriak saudara minta tolong. Dia mendengar saudara. Itu sebabnya teruslah berdoa saudara. Dia mendengar dan memperhatikan saudara. Itu sebabnya teruslah berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan setiap kita. Sekalipun mungkin dalam hidup saudara seringkali ditipu oleh pikiran-pikiran negatif. Mungkin selama ini saudara pernah mengalami pikiran negatif di mana sekian lama saudara berdoa dan doa saudara tidak kunjung dijawab oleh Tuhan, dan sehingga akhirnya saudara meragukan apakah Tuhan itu peduli kepada saudara, apakah Tuhan itu melihat saudara, apakah Tuhan itu memperhatikan saudara. Dengar saudara, jangan tersesat oleh pikiran-pikiran itu. Allah menegaskan bahwa matanya tertuju kepada kita, telinganya terarah kepada kita untuk mendengarkan teriak kita minta tolong. Siapapun saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, dengar. Mata Tuhan tertuju kepada saudara. Telinga Tuhan mengarah kepada saudara untuk mendengarkan seruan-seruan saudara, untuk mendengarkan jeritan saudara minta tolong. Itu sebabnya berserulah kepada Tuhan, mohonlah kepada Tuhan dengan kesetiaan, karena Dia Allah yang pasti akan memperhatikan setiap saudara. Saudara, saya mengalami dalam kehidupan ini bahwa ketika aku menaikkan seruan-seruan kepada Tuhan, nyata betul bahwa Dia mendengar. Itu sebabnya saudara, saya tidak mau tersesat oleh pikiran-pikiran, sekalipun mungkin satu waktu sekian lama doaku tidak dijawab, belum dijawab. Aku tidak akan pernah mau terpikir dan berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Tidak saudara, karena yang aku tahu Tuhan tetap memperhatikan. Dengan memahami hal itu, saudara tidak akan bosan dan saudara tidak akan berhenti berdoa. Sekalipun seberapa mustahil pun itu, kalau saudara tahu bahwa kalau saudara berseru kepada Tuhan, Dia akan mendengarkan saudara dan Dia akan memandang kehidupan saudara. Kalau saudara tahu itu, saudara-saudara tidak akan pernah menyerah untuk berseru dan berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Satu kali saudara, ada seorang anak Tuhan bermimpi. Kemudian dalam mimpinya itu dia bermimpi bahwa dia sedang berjalan di pinggiran pantai saudara, di mana dia berjalan di pasir pantai. Setiap kali dia pijakkan kakinya, ada bekas telapak kakinya di sana. Dia melangkah terus dalam mimpi itu, dia melangkah terus, dia melangkah terus, dan dia melangkah terus. Lalu kemudian satu kali dia lihat telapak kaki ke belakang, dan kemudian ternyata ada 2 pasang telapak kaki. Akhirnya dia kaget, ini telapak kaki siapa, sedangkan di depanku hanya
Tidak ada bekas telapak kaki dan hanya aku sendiri yang berjalan. Di belakangku sudah ada 2 pasang telapak kaki. Dan kemudian Tuhan berkata bagi dia dalam mimpinya itu, anakku, aku sedang berjalan bersamamu. Aku sedang menuntun engkau, aku sedang memperhatikan engkau. Wow, itu sesuatu yang indah dan luar biasa, saudara. Lalu kemudian satu kali dia terus berjalan. Dan ketika dia lihat ke belakang, tinggal 1 pasang telapak kaki. Pada saat itu dia sudah begitu lelah menjalaninya karena begitu jauh perjalanan itu. Dia sudah begitu lelah, lalu kemudian dia berkata, Tuhan, tadi engkau berkata bahwa engkau mempedulikan aku, sehingga engkau menyertai aku ketika aku berjalan. Engkau melindungi aku, engkau ada bersama aku. Tetapi kali ini, apa yang engkau katakan tidak terbukti. Buktinya, aku melihat ke belakang, tinggal 1 pasang telapak kaki di sana. Itu artinya engkau telah pergi. Saudara tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada dia? Anakku, tahukah engkau bahwa telapak kaki yang ada di belakang itu adalah telapak kakiku? Sedangkan engkau saat ini sedang aku gendong. Wow, saudara, ternyata dia pikir Tuhan tidak peduli. Dia pikir Tuhan tidak memperhatikan dia. Tapi ternyata Tuhan ada di sampingnya. Saat ada pemikiran baru lagi, dia pikir bahwa Tuhan tidak peduli. Tuhan tidak memperhatikan dia. Pada akhirnya, dia disadarkan kembali bahwa dia digendong oleh Tuhan. Dan telapak kaki yang satu itu adalah telapak kaki Tuhan. Dan dia sedang digendong oleh Tuhan. Terkadang kita juga sering berpikir demikian, saudara. Dalam doa-doa kita, dalam seruan-seruan kita, kadang kita berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan kita. Apalagi doa-doa itu sudah sekian lama kita doakan. Tuhan mungkin tidak peduli, Tuhan tidak mendengar. Tetapi dengar, Allah selalu peduli. Bahkan saat kita berpikir dia tidak peduli, dia sedang mempedulikan kita. Saat kita berpikir bahwa dia tidak mendengar kita, sebenarnya dia sedang mendengarkan kita. Itu sebabnya, saudara, naikkan terus seruan-seruan kepada Tuhan. Karena ketahuilah, Allah itu peduli kepada saya. Allah itu peduli kepada saudara. Naikkan terus doa-doa dan seruan saudara kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Allah itu mendengar seruan-seruan kita, saudara. Jangan pernah berhenti berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dia pasti akan mendengar dan menjawab, saudara. Lalu kemudian yang kedua, dikatakan, saudara, bahwa di ayat 18 ini, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka aku mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Saudara, Allah menegaskan bahwa ketika orang-orang yang hidup dalam kebenaran, lalu kemudian mereka berseru-seru kepada Tuhan, ditegaskan di sini bahwa Tuhan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Artinya Tuhan akan mengerjakan kelepasan. Kelepasan dari apa? Kelepasan dari situasi dan kondisi yang menyesakkan. Dikatakan di sini dari kesesakan. Adakah dalam kehidupan saudara sedang mengalami kesesakan? Di mana kata kesesakan di sini menggambarkan bahwa betapa sulitnya, betapa beratnya persoalan yang sedang dialami, betapa sulitnya persoalan yang sedang dialami. Tetapi firman-Nya menegaskan bahwa ketika kita hidup dalam kebenaran dan kemudian kita hidup berseru-seru kepada Tuhan, maka Dia Allah yang akan mengerjakan kelepasan bagi kita dari segala kesesakan kita. Saudara masih ingat Daud, di mana satu kali Daud dan pasukannya mengalami masalah, di mana ketika dia pulang dari Filistin bersama dengan rombongannya, mereka pulang ke kampung halaman mereka. Yang terjadi adalah bahwa kampung halaman mereka sudah diserang oleh orang Amalek, dan rumah-rumah mereka semua dibakar. Istri dan anak-anak mereka, istri anak-anak Daud dan istri anak-anak pasukannya dibawa oleh orang Amalek, ditawan oleh orang Amalek. Dan kemudian ketika Daud dan anggotanya, laskarnya, prajuritnya sampai di kampung itu, betapa terkejutnya mereka karena semuanya sudah berantakan, semuanya sudah hancur.
Dan pada waktu itu saudara, betapa beratnya beban Daud. Karena sebenarnya sudah begitu banyak masalah yang dialami oleh Daud. Yang pertama, Saul yang sering dia tolong malah berkali-kali ingin membunuh dia karena Saul merasa tersaingi. Sehingga Daud ini harus melarikan diri karena Saul selalu berusaha untuk membunuh dia. Itu masalah saudara. Pada seharusnya Saul ini menolong dia karena Saul ini juga sudah berkali-kali ditolong oleh Daud. Tetapi yang ada adalah Saul ingin terus-menerus untuk membunuh dia. Lalu kemudian saudara, akhirnya Daud ini meniti karir di orang Filistin bersama dengan orang Filistin. Tapi setelah dia berhasil di sana, akhirnya orang-orang Filistin juga iri dan kemudian mereka berkata kepada raja supaya Daud ini diusir dan akhirnya diusir pulang. Padahal karir Daud lagi menanjak di sana, diusir pulang. Dan ketika diusir pulang, pulanglah mereka. Dan kemudian sampailah mereka di kampung halaman mereka, Daud dan beserta dengan rombongannya. Ketika mereka sampai di sana, mereka lihatlah bahwa kampung itu sudah terbakar dan istri anak-anak mereka sudah ditawan. Kampungnya sudah hancur semua. Lalu kemudian menangislah mereka semuanya, menangis sejadi-jadinya. Dan saat mereka menangis, tentara-tentara Daud itu atau prajurit-prajurit Daud itu akhirnya mulai mengambil batu dan mereka hendak melempari Daud karena mereka berpikir ini semua gara-gara Daud. Tapi puji Tuhan saudara, pada waktu itu sebelum sampai mereka melempari Daud, Daud melakukan tindakan yang begitu bijaksana. Apa yang dia lakukan saudara? Dia ambil peralatan ibadah dan kemudian dia pergi ke rumah ibadah, dia berlutut di sana dan kemudian dia berkata, "Bapa, haruskah orang Amalek yang menawan istri dan anak-anak kami itu, haruskah kami kejar?" Lalu kemudian Tuhan berkata, "Kejarlah." Artinya apa saudara? Saat situasi yang sulit itu, bahkan firman Allah mencatat dalam konteks itu saudara bahwa Daud sangat terjepit karena istri anaknya ditawan, istri anak-anak dari anggotanya ditawan. Lalu kemudian dia baru saja di PHK dari orang Filistin. Lalu kemudian sampai begitu saudara, dia mengalami masalah lagi, di mana anggotanya ingin melempari dia. Itu situasi yang sangat berat, situasi yang sangat sulit. Dan firman Allah mencatat bahwa Daud sangat terjepit. Tapi dalam keadaan terjepit itu apa yang dia lakukan? Dia pergi berseru kepada Allah. Dan singkat cerita, dia bisa mengalahkan orang Amalek dan merebut kembali istri dan anak-anak mereka yang ditawan. Bahkan orang Amalek yang tadinya telah memerangi beberapa bangsa, dan dari semua bangsa-bangsa itu mereka ambil rampasan. Tetapi saat Daud memerangi mereka dan mereka kalah, istri anak Daud dan istri anak dari anggotanya semua dibebaskan. Dan bukan hanya itu, rampasan-rampasan orang Amalek dari berbagai bangsa tadi pun akhirnya mereka bisa ambil dan mereka bisa gunakan untuk pembangunan kembali kampung mereka. Artinya betapa dahsyatnya Tuhan saudara, ketika ada umat Tuhan yang saat dia terjepit, dia berseru kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daud. Dan itu yang ditegaskan di dalam ayat-ayat ini saudara, bahwa apabila orang benar itu berseru-seru maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Dengar saudara bahwa Tuhan mengerjakan kelepasan, melepaskan mereka dari kesesakan. Dan hari ini pun bukan hanya pemazmur ini dan bukan hanya Daud, tetapi hari ini pun Allah juga mengerjakan kelepasan dalam hidup saudara. Ketika saudara mengalami kesesakan oleh karena masalah persoalan menghimpit kehidupan saudara, di dalam kesesakan itu saudara berseru dan berseru kepada Tuhan, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan akan melepaskan saudara dari segala kesesakan. Tuhan melepaskan saudara. Lalu kemudian saudara, selanjutnya juga dikatakan bahwa ayat 19, Tuhan itu dekat
kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Karena kesesakan, karena masalah yang dialami, akhirnya hatinya patah, jiwanya remuk. Tetapi jikapun sekalipun sedang mengalami patah hati, jiwa yang remuk, tetapi tetap hidup dalam kebenaran dan kemudian tetap berseru kepada Tuhan, maka firman Tuhan berjanji di sini bahwa Dia dekat dengan orang itu. Saudara rindu mengalami Tuhan dekat dalam hidup saudara? Kalau saudara rindu Tuhan dekat dalam hidup saudara, maka apapun yang saudara alami, sekalipun jiwamu remuk, sekalipun engkau patah hati, tetap berserulah, tetap berserahlah kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan dekat dengan saudara. Bahkan juga dikatakan ayat 20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Dia melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, kemalangan itu sama saja, orang benar, orang fasik, semua mengalami masalah, persoalan, kemalangan, kesedihan, duka cita, penyakit dan sebagainya dan sebagainya. Orang dunia mengalami kemalangan, dan kemudian orang-orang benar juga tetap mengalami masalah, persoalan, kemalangan dalam kehidupannya. Tetapi bagi orang yang tetap hidup dalam kebenaran, dalam semua masalah yang dia alami, maka firman Allah menegaskan di sini, saudara, bahwa Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Apapun masalah, persoalan, tantangan hidup yang sedang saudara alami, yang sedang saudara gumuli saat ini, dengar, Tuhan rindu melepaskan saudara. Sekali lagi, Tuhan rindu melepaskan saudara. Yang penting yang harus saudara kerjakan adalah saudara harus tetap hidup benar, saudara harus tetap hidup dalam kebenaran dan dalam seruan-seruan kepada Tuhan. Tetaplah berseru kepada Dia, tetaplah berseru kepada Dia. Maka Dia akan melepaskan saudara dari segala kesesakan saudara. Dia akan membebaskan saudara dari segala kesesakan saudara. Sekalipun masalah saudara banyak, kemalangan saudara banyak, tetapi Tuhan akan mengerjakan kelepasan bagi setiap saudara. Puji Tuhan, saudara. Itu yang dikerjakan oleh Tuhan bagi orang-orang yang tetap berseru kepada Dia dalam kemalangan, dalam kesusahan, dalam keadaan patah hati, dalam keadaan remuk jiwa. Dan dikatakan juga di ayat 21, Ia melindungi segala tulangnya dan tidak ada satu pun yang patah. Artinya firman Allah menegaskan di sini bahwa Tuhan melindungi dengan begitu luar biasa sehingga tidak ada satupun tulangnya yang patah. Artinya apa? Tuhan jagai begitu luar biasa, Tuhan lindungi begitu luar biasanya. Sampai-sampai saudara, sekalipun mereka mengalami patah hati, remuk jiwa, kesesakannya banyak, tetapi Tuhan menjaga, melindungi dan menyertai, dan tidak ada satupun yang dibiarkannya celaka. Demikian juga saudara hari ini. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara alami, saudara, maka saat ini firman-Nya menegaskan bahwa saudara harus terus berseru kepada Dia, maka Dia akan melindungi saudara dan tidak membiarkan saudara celaka. Tidak membiarkan satu tulangmu pun yang patah. Artinya Tuhan jagai dengan begitu indahnya. Dan Dia tidak izinkan saudara mengalami celaka, mengalami musibah, mengalami masalah yang tidak kunjung selesai. Allah campur tangan, Allah bertindak bagi seluruh kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, betapa ajaib Allah yang kita sembah. Di mana hari ini kita sudah belajar, saya merangkum kembali saudara, di mana ada umat-umat Tuhan yang sedang mengalami patah hati. Mereka mengalami remuk jiwa. Itu ada dikatakan di ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwa. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan semuanya itu. Mengalami patah hati, remuk jiwa, mengalami kemalangan yang banyak. Kata firman Tuhan di sini.
Tetapi kemudian firman-Nya menegaskan di ayat 8, apabila orang benar itu berseru-seru, aku mendengar. Artinya dalam semua kondisi ini, dalam semua keadaan ini, ketika mereka tetap berseru-seru dan hidup dalam kebenaran, maka Tuhan mendengar dan menjawab. Saat ini saudara, saya menantang saudara, mungkin ada masalah, persoalan yang sedang saudara hadapi, hidup saudara rumit, jiwa saudara remuk karena masalah persoalan yang sedang saudara hadapi. Mari tetap berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan mendengar saudara. Tetaplah hidup dalam kebenaran, maka Tuhan akan mendengar setiap saudara. Bahkan dikatakan saudara bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Artinya Tuhan dengar seruan-seruan mereka dan Tuhan pandang. Hari ini pun dengar. Tuhan memandang saudara dan Dia mendengarkan seruan-seruan saudara. Apapun situasi yang, tetaplah berseru kepada Tuhan, tetaplah dengar, tetaplah memohon kepada Tuhan karena Dia mendengar seruan-seruan saudara. Bahkan juga dikatakan saudara bahwa apabila orang benar berseru, maka aku mendengar. Tuhan mendengar, lalu kemudian aku melepaskan mereka dari segala kesesakan. Kesesakan yang saudara pikul hari ini, jika saudara terus berseru kepada Tuhan, saudara akan menyaksikan bagaimana Tuhan melepaskan saudara dari segala kesesakan. Kesesakan-kesesakan yang hari ini sedang saudara hadapi semuanya akan berlalu, karena Tuhan akan melepaskan saudara dari segala kesesakan itu. Tuhan akan melepaskan saudara. Lalu bahkan dikatakan Dia dekat. Ayat 19, Dia dekat kepada orang-orang yang patah hati. Sekalipun hatimu patah, jiwamu remuk, lalu kemudian kemalanganmu banyak, tetapi jika engkau tetap hidup dalam kebenaran, jika engkau tetap hidup dalam seruan-seruan dan permohonan kepada Tuhan, maka saudara akan menyaksikan bagaimana Dia hidup dekat, Dia tinggal dekat dengan saudara. Dan kalau Tuhan dekat, maka kuasanya juga nyata di sana. Kalau kuasa Tuhan nyata di sana, maka saudara akan melihat bagaimana perkara besar Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Bahkan dikatakan juga saudara bahwa Dia, ayat 21, Dia melindungi segala tulangnya, tidak ada satupun patah. Artinya apa? Tuhan lindungi sebegitu rupa. Tuhan lindungi dan jagai dengan begitu indahnya, sehingga tidak ada yang mengalami bahaya. Bahkan saudara, tidak akan mengalami dalam kehidupannya mengalami celaka, tidak akan, karena Tuhan akan melindungi. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam hidup saudara. Apa yang sedang saudara alami? Nanti di akhir video ini saudara, saya rindu berdoa syafaat bagi saudara pribadi lepas pribadi. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa bersama, kita akan bergandengan tangan bersama. Kita akan menaikkan doa-doa kita, kesepakatan doa kita di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya saudara, ada yang menjadi bagian saudara. Sekali lagi, ada yang menjadi bagian saudara. Saudara pun harus berseru-seru kepada Tuhan. Bukan hanya berseru, tetapi berseru-seru kepada Tuhan. Artinya terus berseru dan terus berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan. Dan kemudian tugas saudara kedua adalah jalanilah hidup saudara dalam kebenaran, karena Tuhan hanya akan menjawab doa-doa dan seruan orang-orang benar. Kalau itu yang saudara lakukan di dalam kehidupan saudara, saudara akan menyaksikan bagaimana betapa dahsyatnya Tuhan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Terus maju saudara, terus melangkah sesuai dengan firman Tuhan, dan terus terapkan firman Tuhan. Berserulah kepada Tuhan dan jalanilah hidup saudara dalam kebenaran. Puji Tuhan saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara saat ini. Namun sebelumnya sekali lagi, mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami telah merenungkan firman-Mu bersama, bahwa jika kami hidup dalam kebenaran-Mu, dan kemudian jika kami hidup berseru dan berseru kepada Tuhan, kami akan menyaksikan pertolongan-pertolongan Tuhan yang begitu dahsyat bagi kami.
Itu sebabnya Tuhan, kami mau jalani hari-hari kami hidup dalam kebenaran-Mu. Kami mau jalani hari-hari kami untuk kami hidup dalam seruan-seruan kepada Tuhan. Karena kami tahu ketika itu kami lakukan, kami akan mengalami bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kami. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat semua anak-anak-Mu ini Tuhan. Ajar mereka untuk berteriak minta tolong. Ajar mereka untuk berseru kepada Tuhan. Dan ajar mereka untuk hidup dalam kebenaran. Supaya mereka mengalami janji-janji firman-Mu di mana matamu tertuju. Dan pendengaran-Mu mendengar teriakan mereka minta tolong. Dan Engkau akan melepaskan mereka dari segala kesesakan mereka, dan Engkau akan tinggal dekat dengan mereka. Bahkan Tuhan, Engkau akan melepaskan anak-anak-Mu dari kemalangan mereka, dan kemudian akan menjagai, melindungi mereka. Biarlah penyertaan Tuhan ada nyata atas kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, dan biarlah mereka mengalami jawaban-jawaban doa di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara, sebentar lagi saya akan berdoa bagi saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Mari siapkan terus hati saudara untuk terus kita berdoa dan berseru bersama kepada Tuhan. Dia Allah yang akan memperhatikan saudara. Dia Allah yang akan menjawab doa saudara. Kalau saudara mengalami jawaban doa dalam hidup saudara, mari saksikan jawaban-jawaban doa yang saudara alami dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Mari siapkan hati saudara. Kita bersepakat berdoa dan memohon bersama kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara, dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti. Karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif. Tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli. Tetapi Engkau peduli kepada mereka, yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong. Tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu.
Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan, tolong ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes.
Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu, dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka, dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga yang penuh dengan ketenteraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga. Ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga. Ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak,
yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas. Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah Tuhan, ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam. Mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan. Ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya. Dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani.
Biar Tuhan yang campur tangan, sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, Tuhan yang campur tangan, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing.
Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gereja-Mu ya Bapa. Kami gereja-Mu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gereja-Mu di bangsa ini.
dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi terang-Mu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terang-Mu yang ajaib. Berkati gereja-Mu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya, ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.